Pengeboran sumur minyak bagian 6. Peralatan berputar, mast, dan struktur bawah. Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan mampu untuk menerangkan tujuan dan operasi dari Kelly dan sistem rotary table, menerangkan tujuan dan operasi dari sistem top drive, menguraikan mast dan struktur bawah, dan menerangkan kegunaannya. Beberapa rig menggunakan Kelly dan rotary table untuk memutar drill string dan mata bor. Sistem ini terdiri dari swivel dan rotary hose, perangkat Kelly dan rotary table. Beberapa rig menggunakan sistem top drive untuk memutar drill string dan mata bor. Top drive yang modern juga disebut swivel yang berpenggerak, yaitu unit yang terintegrasi yang meliputi perangkat pemegang pipa, blok, swivel, dan motor bertenaga besar atau motor-motor untuk memutar as penggerak. Para pekerja memasang drill string pada as penggerak. Para awak memasang Kelly pada stem dari swivel. Kelly mempunyai 4 atau 6 sisi dan melewati bukaan yang bersisi 4 atau 6 di dalam Kelly drive bushing. Kelly drive bushing bertemu dengan master bushing, sehingga pada saat mesin di dalam rotary table memutar master bushing, Kelly drive bushing memutar Kelly berikut rangkaian pipa bor dan mata bor yang sudah terpasang. Kelly mempunyai permukaan datar dengan penampang berbentuk segi 4 atau segi 6. Dalam gambar ini terlihat yang berbentuk segi 4. Alat ini berongga sehingga lumpur pengeboran dapat mengalir melaluinya. Kelly bergerak melalui bukaan segi 4 atau segi 6 di dalam Kelly drive bushing. Kelly drive bushing bertemu dengan master bushing di dalam rotary table. Rotary table memutar master bushing, Kelly drive bushing, Kelly berikut rangkaian pipa bor dan mata bor yang sudah terpasang. Kelly dapat bergerak vertikal ketika berputar. Rotary table mempunyai dua fungsi. Pertama, ia meneruskan gerakan putar ke master bushing yang menggerakkan Kelly dan rangkaian pipa bor, dan dengan bantuan dari slip menggantungkan rangkaian pipa bor. Master bushing masuk ke dalam bukaan di dalam rotary table. Master bushing yang kecil biasanya padat, seperti satu unit yang diperlihatkan di sini. Master bushing yang besar dapat terdiri dari dua bagian. Para pekerja memasang mangkuk sisipan yang terdiri dari dua bagian di bagian tengah dari master bushing. Mangkuk sisipan ini meruncing di bagian dalamnya dan menopang bagian belakang slip dan tersedia dalam berbagai ukuran. Pekerja menukarkan mangkuk-mangkuk sisipan untuk dicocokkan dengan jenis slip yang digunakan. Mangkuk-mangkuk sisipan juga disebut inserts atau bushing. Rotary table mempunyai bukaan dengan garis tengah
yang berkisar dari 17 sampai 49 inci atau 43 cm sampai kira-kira 1,2 meter. Ukuran yang terkecil dapat memegang beban tidak bergerak atau beban mati seberat 250 ton atau kira-kira 225 metrik ton. Yang paling besar dapat memegang beban tidak bergerak atau beban mati seberat 800 ton atau kira-kira 725 metrik ton. Beberapa rotary yang kecil dapat berputar secepat 500 putaran per menit atau RPM. Rotary yang besar berputar sedikit lebih lambat dengan batas maksimum kira-kira 300 RPM. Para pabrik pembuat meruncingkan bagian dalam dari mangkuk sisipan. Mereka meruncingkannya untuk mencocokkan dengan keruncingan dari bagian belakang slip. Slip memegang rangkaian pipa bor dan menggantungkannya dari mangkuk sisipan. Mangkuk sisipan tepat duduk di dalam master bushing dari rotary table. Menggantungkan rangkaian pipa bor dengan cara ini mengizinkan para pekerja melepaskan keli atau top drive dan batang pemutus sambungan dari pipa bor. Para pekerja dapat menyingkirkan mangkuk-mangkuk sisipan untuk menyediakan bukaan yang lebih besar di dalam rotary table. Jika diperlukan, mereka juga dapat menyingkirkan master bushing. Mungkin mereka harus melakukan ini untuk mengoperasikan mata bor pembuka lubang atau hole opener yang besar atau selubung atau casing yang besar. Selubung adalah pipa yang dipasang pekerja untuk menyelubungi dinding-dinding lubang setelah dibor. Termasuk di dalam sistem rotary table dan keli adalah swivel dan rotary hose. Swivel memiliki gantungan seperti penggantung atau pegangan pada ember, hanya jauh lebih besar. Gantungan swivel tergantung pada hook di traveling block. Swivel mengizinkan keli dan rangkaian pipa bor yang terpasang untuk berputar. Pada saat yang sama, rotary hose mengalirkan lumpur pengeboran ke dalam pipa yang berliku yang disebut gooseneck. Gooseneck menempel pada swivel dan membawa lumpur pengeboran menuju swivel melalui washpipe. Rotary hose bersifat lentur, yaitu selang dengan anyaman baja yang mengizinkan swivel untuk bergerak ke atas dan ke bawah di dalam menara. Saluran di dalam stem dari swivel mengalirkan lumpur pengeboran bertekanan tinggi ke dalam keli dan rangkaian pipa bor. Ini adalah pandangan terpisah dari swivel. Gantungan menggantungkan swivel dari hook. Ini tidak ditunjukkan di layar. Rotary hose mengalirkan lumpur pengeboran ke gooseneck. Lumpur mengalir melalui gooseneck ke bawah menuju washpipe dan stem, serta ke rangkaian pipa bor di bawah. Sekat penyumbat washpipe menyumbat rapat lumpur tekanan tinggi di dalam washpipe ketika stem sedang berputar. Stem berputar pada bantalan radial kelas berat dan bantalan thrust. Bantalan thrust utama menopang keseluruhan berat rangkaian pipa bor ketika sedang berputar.
Swivel mempunyai kapasitas berat mati berkisar dari 150 sampai 1250 ton atau kira-kira 135 sampai 1125 metrik ton. Reservoir minyak melumasi bantalan dan bagian-bagian yang berputar. Beberapa rig menggunakan sistem top drive untuk memutar rangkaian pipa bor dan mata bor. Top drive mempunyai motor berpenggerak atau motor dan as penggerak. Pekerja memasang rangkaian pipa bor pada as penggerak. Ketika motor berputar, as penggerak, rangkaian pipa bor yang terpasang dan mata bor juga berputar. Para awak memasang top drive untuk mengarahkan rel-rel atau jalur-jalur yang mencegah seluruh unit agar tidak berputar. Dengan top drive, rotary table tidak memutar rangkaian pipa bor. Keuntungan yang paling penting dari top drive adalah kemampuannya mengurangi waktu pengeboran. Ia juga memutar rangkaian pipa bor dengan lebih efisien daripada sistem Kelly dan rotary table. Top drive juga menangani stand dari pipa dengan lebih efisien. Sistem top drive menyediakan tenaga berputar yang lebih bervariasi daripada rotary table. Ia menimbulkan adanya rotasi rangkaian pipa bor dan sirkulasi pada setiap titik operasi di dalam lubang pada saat memasukkan, mengebor, atau mencabut. Keistimewaan ini mencegah timbulnya masalah-masalah lubang. Top drive memberi reaksi yang cepat terhadap sumur yang mengalami kick selama operasi cabut masuk atau tripping atau pemasangan selubung. Driller dapat mempersiapkan dan menutup IBOP yang terpasang secara jarak jauh untuk menyetop aliran di dalam rangkaian pipa bor secara lebih cepat daripada pekerja memasang slip, mencacak, dan menutup katup pengaman dengan bukaan penuh. Pada lubang-lubang dengan sudut deviasi atau penyimpangan yang besar, top drive membantu untuk mencegah pipa dari kemacetan dengan mengizinkan driller untuk dengan segera memperbesar atau membesarkan kembali drill stem. Jika pekerja dapat memasang 3 batang stand sebelum pengeboran dimulai, top drive dapat mengebor dengan stand tersusun 3 dengan lebih efisien daripada hanya dengan 1 batang seperti yang dapat dilakukan pada rig dengan penggerak Kelly. Pemasangan 3 batang stand mengurangi jumlah sambungan yang diperlukan menjadi sepertiganya. Dalam banyak hal pada rig-rig lepas pantai yang berukuran besar, pekerja tidak lagi perlu melakukan laydown atau meletakkan pipa di antara operasi sumur yang satu dengan yang lain. Jelasnya, pekerja dapat mempersiapkan stand secara vertikal di dalam menara pengebor dan rig dapat dipindahkan ke jarak dekat tanpa harus melepas dan meletakkan pipa. Top drive mempunyai beberapa kekurangan. Perawatannya lebih mahal dan ukurannya sangat besar. Karena penambahan berat, drilling line dari rig menjadi lebih cepat aus. Top drive lebih sulit untuk dipindahkan dan pada rig darat, bagian-bagiannya harus dibongkar.
Top drive tidak menggunakan Kelly atau komponen berputar dari rotary table. Komponen top drive termasuk traveling block dan swivel yang terintegrasi. Rotary hose mengalirkan lumpur pengeboran menuju swivel terintegrasi melalui perangkat pipa S. Saluran di dalam as penggerak swivel mengarahkan lumpur ke dalam rangkaian pipa bor. Motor dari top drive dihubungkan dengan peralatan yang bergerak pada swivel yang terintegrasi. Tenaga kuda motor penggerak berkisar dari 600 sampai 2100 atau 420 sampai 1500 kW. Motor memutar as penggerak utama melalui kotak roda gigi atau transmisi. Para awak memasang saver sub pada dasar dari as penggerak dan memasang rangkaian pipa bor pada saver sub. Saver sub mengurangi keausan dan kerusakan dari ulir as penggerak. Top drive mempunyai kemampuan mengerek yang berkisar dari 350 sampai 750 ton atau 315 sampai 680 metrik ton. Jalur-jalur pengarah atau rel-rel di menara menjaga top drive agar tidak berputar ketika motor dan perangkat as penggerak memutar rangkaian pipa bor. Perangkat dolly dari top drive bergerak ke atas atau ke bawah pada rel-rel pengarah. Loop pelayanan adalah gulungan kabel dan selang yang menyalurkan listrik, pneumatik, dan tenaga hidrolik antara pipa-pipa stand di menara dengan kotak pertemuan atau junction box yang terletak pada top drive. Komponen top drive juga termasuk perangkat penanganan pipa yang mempunyai inside blowout preventer atau IBOP atas, IBOP bawah, dan kunci Inggris torsi. Kunci Inggris torsi memasang atau menyambung dan melepaskan atau memutuskan batang-batang sambungan pipa bor. Driller mengontrol pengoperasian top drive dari konsul pengontrol. Perangkat penanganan pipa juga termasuk links, elevator, dan perangkat link tilt otomatis. Driller mengaktifkan perangkat link tilt untuk memposisikan link dan elevator pada mouse hole guna mengambil atau meletakkan pipa bor. Perangkat link tilt juga membantu derrickman untuk membariskan stand. Mast dari rig adalah menara yang kuat yang menopang peralatan yang terpasang pada traveling block dan hook. Kadang-kadang para awak menggunakan kata-kata mast dan derrick secara bertukar. Pada kenyataannya, mast berdiri sendiri pada lantai pengeboran dan diberdirikan sebagai satu unit. Pada zaman dulu, pemilik-pemilik rig menggunakan banyak derricks. Derrick standar sesuai dengan sebutannya biasanya diskrup jadi satu. Ia mempunyai 4 kaki, beam atau penopang, dan penyokong silang. Tidak seperti mast, derrick tidak dapat dibongkar atau diberdirikan sebagai satu unit. Sekarang, kata mast lebih umum dipakai daripada kata derrick.
Pabrik pembuat biasanya mengelas dan memasang mast menjadi satu untuk memudahkan perangkaian dan pelepasan. Mast yang dapat berdiri sendiri dapat berjenis cantilever, jenis yang dapat dilipat, atau jenis teleskop. Mast atau derek itu tinggi, pada umumnya mempunyai ketinggian dari 100 sampai 160 kaki atau 30 sampai 50 meter. Mereka juga kuat. Mereka dapat menyokong berat mati yang berkisar dari 275.000 pon sampai 3.250.000 pon atau 125.000 sampai 1,5 juta kilogram. Mast dari rig harus cukup tinggi untuk mengizinkan pekerja-pekerja memasang kembali pipa bor, tubing, selubung, dan pipa-pipa lainnya yang mereka keluarkan dari lubang selama proses pencabutan. Ia juga harus cukup tinggi untuk mengizinkan driller menaikkan traveling block hingga di atas ketinggian monkey board, tempat derrickman bekerja. Dengan traveling block berada tinggi di atas menara dan elevator berada pada posisi derrickman yang berdiri di monkey board, derrickman membariskan elemen rangkaian pipa bor atau stand. Kebanyakan dari rig menarik stand 3 batang dari pipa bor dan drill collar. Stand 3 batang adalah 3 sambungan yang tersusun dari pipa bor atau drill collar. Rig-rig yang kecil mungkin menarik 2 atau bahkan hanya stand 1 batang saja. Pada kasus-kasus tertentu, rig yang sangat besar menarik stand 4 batang. Terlepas dari jumlah batangnya, menarik pipa yang tersusun dalam stand dibandingkan dengan 1 batang setiap kalinya akan mempercepat proses cabut masuk atau tripping. Anjungan kerja yang terletak di puncak mast atau derrick yang memberikan akses ke crown block disebut walk-around. Ia juga disebut meja air atau water table. Monkey board adalah anjungan kerja derrickman pada saat para awak mencabut pipa atau memasukkannya kembali ke dalam lubang. Derrickman menyandarkan stand kembali ke dalam fingerboard, yaitu anjungan dengan proyeksi-proyeksi yang memegangi bagian atas pipa di tempatnya sewaktu pipanya sedang berdiri di dalam menara. Stepping board adalah sama dengan monkey board. Ia adalah anjungan kecil di dalam mast atau derrick setinggi kira-kira 30-40 kaki atau 9-12 meter di atas lantai pengeboran. Awak pengeboran, biasanya derrickman, bekerja di anjungan ini saat mengoperasikan selubung atau tubing. Derrickman memandu bagian paling atas dari selubung atau tubing dari papan pencacakan. Pekerja ini yang disebut pencacak atau stabber mengatur ketinggian papan pencacak dengan motor bertenaga hidrolik, listrik, atau angin. Ketinggiannya bermacam-macam, tergantung dari panjangnya selubung atau tubing yang dipasang dan dimasukkan ke dalam lubang.
Struktur bagian bawah adalah kumpulan beam yang tahan aus. Ia menopang mast atau derek dan peralatan pengerek kelas berat serta pemutar. Ia juga menopang pipa-pipa pengeboran di lantai pengeboran. Strukturnya harus cukup tinggi untuk memuat tumpukan pencegah semburan liar atau BOP stack di bawah lantai pengeboran. Para pekerja mengerek pipa dan peralatan lain dari catwalk ke lantai pengeboran dengan menaikkannya ke atas pipe ramp. Mereka mengereknya ke atas lantai pengeboran melalui V-door. V-door mengambil nama dari daerah perminyakan yang pertama. Pada derek standar yang lama, bukaan ini kelihatan seperti V terbalik dan besar. Nama itu terus dipakai, walaupun sekarang ini bentuk bukaan tidak kelihatan seperti V lagi.